Dapat dikatakan bahwa pendidikan nasional secara relate telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai wahana transfer ilmu, pengembangan ilmu, serta penguasaan life skill dan teknologi. Akan tetapi, sampai saat ini masih jelas terlihat kepintaran alumni lembaga pendidikan tidak diimbangi dengan munculnya manusia Indonesia yang berkarakter. Jika mengacu kepada hakikat pendidikan, fungsi terpenting dari lembaga pendidikan adalah membangun karakter bangsa yang dicerminkan dengan istilah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tugas penting sistem dan lembaga pendidikan kita saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai wahana pembangunan karakter bangsa atau karakter building. Maka, lembaga pendidikan tidak hanya bertugas memindahkan ilmu dan teknologi kepada generasi muda, tetapi juga internalisasi nilai-nilai luhur dan ideal bagi kehidupan antar generasi. Jika transfer ilmu hanya menyentuh aspek kognitif dan penguasaan kecakapan hidup dan teknologi merupakan kompetensi pada ranah kognitif dan psikomotorik, maka internalisasi nilai-nilai luhur kehidupan yang menjadi intisari pembentukan karakter bangsa merupakan kompetensi peserta didik, lebih menekankan pada ranah efektif di samping kognitif dan psikomotorik. Dalam konteks pendidikan Pancasila, kompetensi pada ranah afeksi harus mendapat porsi yang paling besar, sebab jika peserta didik hanya memahami seputar Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, menjadi dasar nilai pengembangan ilmu dan itu semua hanya berhenti pada pengetahuan. Maka pendidikan Pancasila sulit untuk bisa berhasil dalam pembelajarannya. Target pendidikan Pancasila adalah terjadinya perubahan perilaku peserta didik, yakni mampu menampilkan diri sebagai insan yang benar-benar berintegritas baik dalam perkataan maupun perbuatan sehari-hari. Pendidikan Pancasila adalah program pendidikan yang berisi nilai-nilai luhur bangsa yang memiliki tujuan untuk membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sesuatu itu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga atau nilai kebenaran, indah atau nilai estetis, baik atau nilai moral dan etis, religius atau nilai agama. Noto Nagoro membagi nilai pendidikan Pancasila menjadi 3 bagian, yaitu nilai material, segala yang berguna bagi jasmani atau unsur fisik manusia. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan suatu kegiatan aktivitas. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang dibagi menjadi nilai kebenaran atau kenyataan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Nilai keindahan adalah nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia. Nilai kebaikan atau nilai moral adalah nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan manusia. Nilai religius yaitu nilai ketuhanan yang tertinggi yang sifatnya mutlak dan abadi. Istilah karakter dapat diartikan sebagai sistem daya juang atau daya dorong, daya gerak, dan gaya hidup, yang berisikan tata nilai kebajikan dan moral yang berpatri dalam diri manusia. Dalam konteks pendidikan Pancasila, karakter building berarti upaya optimal untuk menumbuhkan karakter-karakter utama pada diri peserta didik yang sejalan atau relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah agar peserta didik benar-benar memahami makna karakter, menghayati alasan perlunya karakter dimiliki, dan mengaplikasikan karakter dalam interaksi porsi dan peran sosial yang mereka jalankan di kampus maupun di luar kampus. Sekurang-kurangnya, terdapat 5 karakter pribadi Pancasilais yang harus dimiliki, dihayati, dan diimplementasikan dalam kehidupan mahasiswa. Kelima karakter pribadi Pancasilais itu adalah pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, serta mampu menunjukkan sikap religius, toleran, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban berdasarkan Pancasila. Berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa.
menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.